Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirina Indah Nuraini dari SMA Negeri 1 Puri. Saya akan membawakan cerita tentang legenda Bajul Kroman penunggu Sungai Brantas. Dek zaman berjuang, jor kelingan anak lanang. Bajul Kroman adalah sosok penunggu Sungai Brantas. Wujudnya berupa buaya yang sangat besar berwarna putih. Kisah ini bermula dari seorang perempuan janda separuh baya bernama Sriwilah. Ia mempunyai 2 anak laki-laki bernama Gardo dan Gondo, serta 1 anak perempuan bernama Sri Bintarti. Hidup mereka sangat pas-pasan. Suatu ketika, Sriwilah jatuh sakit yang tak kunjung sembuh. Perutnya membuncit, kadang terasa panas, lehernya kaku tak bisa menoleh dan tidak bisa bangun. Setiap hari Sriwilah hanya dirawat oleh Sri Bintarti, sedangkan kedua anak laki-lakinya tidak peduli dengan keadaan ibunya. Sri Bintarti sangat sedih karena keadaan ibunya semakin lama semakin memburuk. Walaupun sudah diberi obat dari berbagai tabib dan orang pintar. Hingga pada suatu malam, Sri Bintarti tertidur setelah berdoa. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi seorang kakek. Cucuku, sakit ibumu tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun, kecuali dengan ramuan daun, bunga, dan akar teratai putih yang diambil di Sungai Brantas pada malam purnama. Keesokan harinya, Sri Bintarti segera menceritakan mimpinya kepada kedua kakaknya. Yalah, tidak mungkin itu Bin. Aku tidak mau ke sana. Lah iya Bin, memangnya kita ini mau setor nyawa apa? Di Sungai Brantas itu dijaga sama buaya besar, Bajul Kroman. Aku juga tidak mau ke sana. Kalau kamu mau pergi, ya silahkan, kata Gondo sambil pergi meninggalkan Sri Bintarti. Sri Bintarti sangat sedih karena kedua kakaknya tidak mau diajak pergi ke Sungai Brantas. Setelah beberapa hari diliputi kegelisahan, akhirnya Sri Bintarti membulatkan tekadnya untuk pergi sendirian ke Sungai Brantas dan meminta izin kepada ibunya. Ibu, izinkan aku pergi ke Sungai Brantas untuk mengambil teratai putih demi kesembuhanmu, Ibu. Sriwilah tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis, meneteskan air mata. Walaupun sebenarnya tak rela Sri Bintarti pergi sendirian. Malam purnama pun tiba. Sri Bintarti segera menuju ke Sungai Brantas. Sesampainya di sana, ia berdiri di atas batu besar. Terdengar suara gemerubyuk air yang semakin lama semakin mendekat pada Sri Bintarti. Dan muncullah Bajul Kroman. Matanya melotot sambil mengibaskan ekornya. Ampun, Bajul Kroman, ampun. Aku kesini tidak untuk mengganggumu. Aku kesini hanya untuk mengambil teratai putih demi kesembuhan ibuku.
Baik, akan kuambilkan, kata Bajul Kroman. Sri Bintati terkejut. Ternyata Bajul Kroman bisa bicara. Bajul Kroman segera menuju ke dalam sungai. Tak lama kemudian terlempar setangkai teratai putih dari tengah sungai. Terima kasih Bajul Kroman, terima kasih, kata Sri Bintarti. Sesampainya di rumah, Sri Bintarti segera mengolah ramuan teratai putih dan diberikan kepada ibunya. Beberapa hari kemudian, keadaan sang ibu berangsur-angsur membaik. Hal ini tentunya membuat kedua saudara laki-lakinya penasaran. Mereka yang awalnya tidak ingin pergi ke Sungai Brantas, tiba-tiba berhasrat untuk pergi ke Sungai Brantas, tapi dengan tujuan yang lain, yaitu ingin kaya raya. Dan mereka meminta izin kepada ibunya. Ibu, izinkan kami pergi ke Sungai Brantas seperti yang dilakukan oleh Sri Bintarti. Buat apa kalian ke sana, anakku? Keadaanku sudah membaik, sudah bisa bercocok tanam lagi. Bu, kami pergi ke Sungai Brantas bukan untuk mengambil teratai putih demi kesembuhan ibu. Kami ingin kaya raya, Bu. Anakku, sebaiknya jangan pergi jika tujuannya seperti itu. Jika kalian ingin kaya raya, kalian harus bekerja keras. Alah, Bu, setiap hari ibu itu udah kerja keras. Tapi mana buktinya kita tetap hidup miskin seperti ini? Kata Gondo. Akhirnya mereka berdua tetap pergi ke Sungai Brantas. Sesampainya di Sungai Brantas, mereka duduk bersila di atas batu besar sambil mengucapkan mantra yang entah dari mana mereka dapatkan. Malam pun tiba. Gardo merasa dihampiri oleh sosok perempuan yang sangat cantik. Mas Gardo ngapain di situ? Ayo sini ikut Eneng sendirian di sini. Gardo yang mendengar itu langsung beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri perempuan itu. Gondo keheranan melihat Gardo yang berlari-lari, melompat-lompat seperti orang kesenangan. Hingga akhirnya Gardo terjun ke Sungai Brantas. Mas Gardo! Mas! Jangan terjun, Mas! Tolong! Akan tetapi tidak ada yang mendengar teriakan Gondo karena hari sudah tengah malam dan Sungai Brantas jauh dari pemukiman warga. Di tengah kepanikannya, Gondo jatuh pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di depan rumahnya, dikelilingi orang banyak dan berada di pangkuan ibunya. Gondo segera menceritakan semua kejadian semalam. Sri Bintarti dan Sri Wilah sangat sedih mengetahui Gardo hanyut di Sungai Brantas. Ibu, maafkan aku. Seharusnya aku tidak durhaka kepadamu, Ibu. Maafkan aku, kata Gondo menyesali perbuatannya. Nah, itu tadi adalah cerita legenda Bajul Kroman di Sungai Brantas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek zaman berjuang, jor kelingan anak lanang.